Malam itu, Bowo seorang sopir truk ekspedisi harus melintasi jalur yang paling ia hindari, Alas Purwo. Entah kenapa, jadwalnya tidak bisa digeser, dan ia harus menerobos hutan yang sejak dulu diberi peringatan oleh sesama sopir, bahwa jalur itu memiliki penghuninya sendiri. Bowo menyalakan rokok, mencoba mengusir rasa kantuk. Jam di dashboard menunjukkan 01,23 WIB. Jalan tampak lurus, gelap, tanpa satu pun lampu jalan. Tiba-tiba, dari radio yang seharusnya mati, terdengar suara seperti anak kecil tertawa kecil. Bowo langsung mematikan radio, padahal tadi radio tidak menyala sejak awal. Lalu truk bergetar pelan, seperti ada sesuatu melompat di bak belakang. Ia coba mengabaikan, sampai terdengar ketukan kecil dari sisi pintu. Bowo menoleh, tidak ada siapa-siapa. Truk terus melaju. Namun dalam kaca spion kiri, Bowo melihat sosok kecil, seperti anak kecil berdiri di pinggir jalan, melambai ke arahnya. Awalnya ia pikir itu halusinasi, namun setelah 500 meter, anak kecil itu muncul lagi, dan lagi. Sampai akhirnya anak itu muncul tepat di tengah jalan. Bowo injak rem sekuat tenaga. Truk berhenti mendadak, lampu depan menyorot anak kecil itu. Namun ia tidak punya bola mata, hitam total. Makin lama, ia tersenyum, semakin lebar, hingga robek hampir ke telinga. Anak itu melangkah pelan mendekat ke pintu sopir. Bowo mengunci pintu cepat-cepat, namun anak kecil itu mengetuk kaca, perlahan. Bowo menutup mata, memegang setir kuat-kuat. Ketika ia buka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Bowo kembali tancap gas. Jantungnya masih berdebar. Beberapa menit berlalu, sampai terdengar suara berat dari atap kabin. Seperti sesuatu atau seseorang meloncat-loncat di atas kabin. Kabin bergoyang ke kanan dan kiri, seolah truk dihajar makhluk besar. Ketika Bowo melihat ke kaca depan atas, ia melihat sosok besar, berbulu lebat. Matanya merah menyala, lidah panjang menjulur, menempel di kaca seperti hewan yang ingin masuk. Genderuwo. Bowo berteriak, memacu gas secepat mungkin. Namun makhluk itu pindah ke sisi kaca, memandanginya dari dekat. Bahu Bowo terasa panas, seperti ada yang menghembuskan napas dari belakang kursi. Padahal tidak ada siapa-siapa di kabin. Ia membaca doa sekuat tenaga, dan dalam sekejap, genderuwo itu melompat turun, menghilang kembali ke kegelapan hutan. Setelah guncangan itu, jalur ke depan kembali sepi. Namun hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang. Lalu, di tengah jalan, terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi truk. Bajunya merah menyala, rambutnya panjang, menutupi wajah. Bowo membunyikan klakson. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak bergerak.
Saat lampu jarak jauh dinyalakan, wanita itu menoleh sangat perlahan. Rambutnya terangkat tertiup angin yang tidak ada. Wajahnya hancur, mulutnya terbuka lebar, lebih dari manusia normal. Dari matanya mengalir darah. Ia mengangkat tangan, melambaikan jari, meminta Bowo mendekat. Namun ketika Bowo memundurkan truk, wanita merah itu muncul di jendela samping kiri tanpa suara, tanpa langkah. Wajahnya menempel di kaca. Mulutnya bergerak tanpa suara, namun Bowo mendengar bisikan itu langsung di dalam kepalanya. Turun sini, ikut aku. Bowo memejamkan mata, memeluk kemudi sambil membaca doa. Udara di sekelilingnya berubah. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada suara hutan. Ketika ia membuka mata, jalanannya berubah. Pohon-pohon bergeser bentuk, langit menjadi merah gelap. Jalan tampak tidak berujung, dan di kejauhan, ia melihat anak kecil tanpa mata, genderuwo berbulu hitam, dan kuntilanak merah. Semua berdiri berjejer menatapnya, seakan menunggu kedatangannya. Truknya seolah berjalan sendiri. Semua makhluk itu tersenyum. Serentak, sampai terdengar suara klakson keras dari belakang, mengguncang semuanya. Bowo tersentak. Ia kembali berada di jalan normal. Sopir truk lain membunyikan klakson dari belakang karena ia berhenti mendadak di tengah jalan. Bowo memeriksa jam, 01,24 WIB. Padahal ia merasa sudah berjalan lebih dari 30 menit. Ia mencoba melihat kaca spion, namun ada bekas cap tangan kecil di kaca belakang. Dan di samping setir, ada sehelai rambut panjang berwarna merah. Sampai hari ini, Bowo tidak pernah berani melewati alas Purwo lagi. Dan ia bersumpah, makhluk-makhluk itu bukan mimpi. Mereka nyata, mereka menunggu, dan mereka masih ada di sana, di kegelapan. Terima kasih sudah berani menemani perjalanan malam yang mencekam ini sampai akhir. Jika kalian menikmati ketegangannya dan ingin teman kalian ikut merinding, jangan ragu untuk share video ini ke mereka. Dan bagi yang belum bergabung, pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan saat mereka kembali di video berikutnya. Tetap waspada.